Di tengah gemerlap pasir emas Mesir, di mana sungai Nil mengalir dengan anggun, terungkaplah sebuah kisah tentang cinta, hasrat, dan kekuasaan yang akan mengubah jalannya sejarah. Ini adalah kisah Cleopatra dan Mark Antony. Cleopatra adalah putri tidak sah dari Alexander Agung, memiliki kecantikan yang mempesona dan cerdas. Dengan bantuan Julius Caesar, Cleopatra berhasil merebut kembali tahta dan menjadi Ratu Mesir dari Ptolemes XIV. Mark Antony, seorang jenderal Romawi yang juga kerabat dari Julius Caesar. Antony menjadi salah satu dari 3 penguasa diktator pemerintahan triumvirat kedua Roma, namun akhirnya terperangkap dalam jaring politik dan cinta. Pesona Cleopatra membuat Antony jatuh cinta. Mereka menjalani romansa yang memicu peperangan dan meninggalkan jejak abadi dalam sejarah dunia. Mari kita masuki dunia mereka, sebuah dunia di mana cinta dan ambisi bertabrakan dengan takdir. Kerajaan Mesir kuno terletak di tepi Laut Tengah yang biru, dengan ibu kotanya Alexandria, yang menjadi simbol kemegahan dan kebudayaan. Didirikan oleh Alexander Agung, dianggap sebagai mercusuar peradaban, tempat di mana timur dan barat bertemu. Pelabuhan Alexandria, salah satu yang terbesar saat itu, dipenuhi dengan kapal-kapal yang membawa rempah-rempah, kain sutra, emas, dan barang mewah lainnya. Di sana berdiri mercusuar Paros, memancarkan cahaya ke seluruh penjuru lautan, menuntun para pelaut kembali ke pelabuhan dengan aman. Pada malam hari, pantulan cahaya dari mercusuar tersebut menciptakan pemandangan yang memukau, seakan-akan Alexandria sendiri adalah bintang yang bersinar di bumi. Pada tahun 41 sebelum Masehi, Cleopatra berlayar ke Tarsus untuk bertemu dengan Mark Antony untuk menjalin aliansi dengan Roma. Dari pertemuan inilah yang akhirnya menjadi pemicu sebuah roman legendaris. Kisah cinta Cleopatra sangat luar dan biasa. Mark Antony. Kapal layar yang mewah. Cleopatra memang sudah lama merencanakan hal ini. Dia sengaja mencari Antony ke Tarsus. Cleopatra ingin bisa menguasai Mesir dengan bantuan Antony. Ratu Cleopatra, selamat datang di Tarsus. Saya Jenderal Marcus Antonius. Hai Jenderal Antony, senang bisa bertemu denganmu. Aku telah mendengar banyak tentang keberanian dan kemenanganmu. Mesir menyambutmu sebagai teman. Saya senang bisa bertemu dengan Anda yang begitu legendaris. Mari saya antar Ratu beserta rombongan untuk beristirahat di kediaman kami.
Malam harinya, Jenderal Antony mengajak Cleopatra makan malam bersama dengan suasana yang romantis. Mereka berbincang-bincang dengan santai dan akrab. Makan malam yang luar biasa. Semua hidangan ini mengingatkanku saat berada di Roma. Aku merasa terhormat bisa makan malam bersama dengan seorang ratu Mesir yang sangat mempesona. Dengan kecantikan dan daya pikatnya, malam itu Cleopatra berusaha merayu dan menggoda Antony agar bisa jatuh hati padanya. Sama halnya dengan yang pernah dia lakukan terhadap Julius Caesar. Dia memang sangat cantik dan mempesona. Bolehkah aku memanggilmu Antony? Aku ingin lebih akrab denganmu, Jenderal. Tentu saja boleh. Aku merasa terhormat. Jenderal Antony akhirnya terperangkap oleh pesona Cleopatra. Diam-diam Antony mulai terpikat oleh kecantikan dan kecerdasan Cleopatra. Ratu Cleopatra, kehadiranmu begitu memesona seperti kisah-kisah tentang kebijaksanaan dan kecantikanmu. Terima kasih atas sanjunganmu, Jenderal. Kamu sangat pandai merayu wanita. Aku berharap Mesir bersedia membentuk aliansi yang saling menguntungkan. Datanglah ke Alexandria. Kita bisa bicara mengenai aliansi dengan lebih santai. Antony, aku akan kembali ke Mesir besok. Aku tak bisa berlama-lama di Tarsus. Baiklah ratuku, aku akan ikut denganmu ke Alexandria. Setelah beberapa hari tinggal di Tarsus, akhirnya Cleopatra kembali ke Mesir bersama Mark Antony. Selamat datang di kota Alexandria. Silahkan Anda beristirahat. Nanti malam kita akan mengadakan pesta jamuan makan malam. Datanglah ke istanaku bersama anak buahmu. Baik, Yang Ratu. Terima kasih atas keramahan Anda. Aliansi antara Mesir dan Roma akhirnya disahkan dalam sebuah pesta perjamuan yang mewah, menunjukkan kekayaan dan kemegahan Mesir. Tapi di balik itu semua, hubungan yang lebih dalam mulai terbentuk antara Cleopatra dan Antony. Katakan padaku, Jenderal, apa yang kau cari di Mesir? Kekuasaan, kekayaan, atau mungkin sesuatu yang lebih sulit ditemukan?
Aku ingin memahami negeri ini dan rakyatnya. Tapi lebih dari itu, aku lebih tertarik pada ratunya. Anthony, ikutlah denganku besok malam. Di malam hari kota Alexandria akan terlihat sangat indah. Lihatlah, Jenderal. Langit Mesir yang cerah, bintang-bintang bersinar terang. Cahaya bulan menyinari sungai Nil. Kita bisa melihat kilauannya dari sini. Di bawah langit Mesir yang tenang, kebersamaan dan kedekatan mereka berdua terus terjalin semakin kuat, dan akhirnya persahabatan mereka berkembang menjadi perasaan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Cleopatra, aku telah menghadapi banyak pertempuran, dan aku selalu menang. Tapi kali ini aku tidak sanggup mengalahkan pertempuran yang berkecamuk di hatiku. Aku telah jatuh cinta padamu. Cleopatra, apa kamu bersedia menerima cintaku? Oh, Anthony, aku juga merasakan perasaan yang sama denganmu. Tapi apakah mungkin kamu dan aku bisa bersatu? Walaupun mereka berdua sama-sama menyadari bahwa cinta mereka berdua akan menghasilkan ketegangan dan konflik di antara kedua negara. Namun keduanya tak sanggup menahan gejolak asmara yang membara. Aku khawatir cinta kita berdua akan menghasilkan konflik di antara Mesir dan Roma. Tapi aku juga tak sanggup menahan perasaan cintaku padamu. Dengan kecerdasanmu dan kekuatanku, kita bisa menguasai dunia. Kamu tak akan pernah mendapatkan pemandangan seperti ini di Roma. Tanpa terasa, hari-hari telah berlalu menjadi minggu dan bulan. Anthony mendapati dirinya semakin terpesona, bukan hanya oleh Mesir, tapi juga oleh kecerdasan dan pesona dari kecantikan Cleopatra. Juga chemistry yang kuat di antara keduanya. Pada musim semi tahun 40 sebelum Masehi, istri Anthony Fulvia meninggal dunia dan Anthony harus kembali ke Roma, juga harus melaporkan hasil kerjanya kepada Octavian. Saat Anthony kembali ke Roma untuk melaporkan kemenangannya, pada tahun 40 sebelum Masehi, Cleopatra sedang hamil anak Anthony dan melahirkan anak kembar yang diberi nama Alexander Helios dan Cleopatra Selene. Pada tahun yang sama, Anthony menikahi wanita cerdas lainnya yaitu Octavia, adik kandung dari Octavian, yang mana tujuannya untuk memperkuat hubungannya dengan Octavian untuk kepentingan politiknya. Tampak bahagia dalam pernikahan barunya, Anthony dan Cleopatra tidak bertemu selama 3,5 tahun, sampai akhirnya mereka bersatu kembali di Antiochia, ibu kota Suriah pada 37 sebelum Masehi. Mereka kembali bepergian bersama karena eksploitasi. Musim gugur 34 sebelum Masehi, Anthony dengan penuh kemenangan kembali ke Alexandria. Bersatu kembali dengan Cleopatra, dua orang paling luar biasa di dunia, mengadakan acara yang kemudian dikenal sebagai donasi dari Alexandria. Ketegangan antara Anthony dan Octavian meningkat, dengan kedua belah pihak bersaing untuk menguasai Roma. Cleopatra menjadi bagian dari strategi Anthony untuk mempertahankan kekuasaannya. Kuatnya gabungan kekuasaan Cleopatra dan Anthony membuat Octavianus haus akan perang. Kemarahan Octavianus memuncak ketika mengetahui Anthony memberikan sebagian wilayah Timur Tengah yang meliputi Mesir, Siprus, Kreta dan Suriah kepada Cleopatra. Octavian, kamu tahu selama ini, aku telah berjuang untuk Roma dan sekutunya.
Cleopatra adalah mitra strategis kita. Hai Anthony, kamu terlalu lemah. Kamu telah dibutakan oleh perasaan dan cinta. Kau terlalu terikat pada Mesir dan ratunya. Roma membutuhkan pemimpin yang sepenuhnya berkomitmen. Octavianus, yang merupakan keponakan dari Julius Caesar, lantas menyatakan perang terhadap Antoni pada 31 sebelum Masehi. Pasukanku, kita akan menghadapi musuh yang kuat. Tapi dengan keberanian dan persatuan kita pasti bisa menang. Setelah bertahun-tahun berperang, akhirnya pada tahun 31 sebelum Masehi, nasib sepasang kekasih tersebut ditentukan. Dalam pertempuran di Actium, mereka dikalahkan oleh pasukan Octavian. Antoni dan Cleopatra menghadapi saat-saat terakhir mereka. Kita tidak bisa melarikan diri dari ini, Antoni. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menghadapinya bersama. Karena pengkhianatan, akhirnya kehancuran menghampiri Alexandria. Pasukan Octavian menyerbu kota, dan Cleopatra serta Antoni berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Aku akan menahan mereka sebanyak mungkin. Kau harus menyelamatkan diri. Kamu harus selamat, Cleopatra. Baiklah, Antoni. Tapi kamu harus berjanji padaku. Akan segera menyusul. Kita akan pergi bersama. Aku akan menunggumu. Ketika sedang berperang, ada kabar bahwa Cleopatra mati bunuh diri. Mendengar berita itu, Antoni lantas bunuh diri menggunakan pedangnya sendiri. Dalam keadaan terluka parah, Antoni baru mengetahui kebenaran bahwa Cleopatra masih hidup. Jangan tangisi kepergianku, kekasihku. Aku ingin melihatmu tersenyum.
tersenyum untuk terakhir kalinya. Aku bahagia bisa bertemu denganmu, walaupun hanya sebentar. Selamat tinggal sayang, aku sangat lelah. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Bukankah kamu berjanji padaku kita berdua akan hidup bahagia selamanya? Akhirnya Antony mati dalam pelukan Cleopatra. Setelah Antony meninggal, Cleopatra tetap berjuang. Ia berusaha untuk bernegosiasi dengan Octavianus. Tapi, semua harapan hilang, dan Cleopatra memutuskan untuk bunuh diri dengan bisa ular. Kekasihku, aku tidak bisa membiarkan mereka menangkapku hidup-hidup. Antony, lebih baik aku ikut pergi bersamamu. Biarlah cinta kita abadi di kehidupan selanjutnya. Setelah kematian Cleopatra, Mesir menjadi provinsi Romawi, mengakhiri periode pemerintahan Fir'aun. Cleopatra adalah Fir'aun terakhir Mesir, dan kematiannya menandai berakhirnya dinasti Ptolemaic. Kisah cinta yang melegenda selama berabad-abad adalah pengingat akan kompleksitas hubungan manusia dan bagaimana cinta, kekuasaan, dan ambisi bisa saling terkait dengan cara yang tak terduga, kadang-kadang dengan konsekuensi yang tragis. Kita manusia sering membuat rencana, tapi terkadang takdir menentukan lain. Demikian akhir dari kisah ini. Ikuti kisah menarik lainnya yang penuh makna tentang kehidupan. Salam kasih dan damai buat semua pemirsa setia Story Library.